Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Antoinette dengan NIM K7223005 dari kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi integrasi nasional dan penerapannya. Sebelum memulai ke materi, saya akan membacakan tujuan dibuatnya video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami konsep integrasi nasional. Yang kedua, mengetahui jenis dan faktor pembentuk integrasi nasional. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep integrasi nasional di sekolah dasar. Lalu pertama-tama ada pengertian integrasi nasional. Menurut Safruddin Bahar 1998, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan pengertian menurut KBBI, integrasi nasional adalah suatu bentuk yang mengintegrasikan berbagai kelompok budaya dan sosial serta regional dan membentuk identitas nasional. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu negara, yaitu Indonesia. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama, meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas yang berbeda-beda. Dalam dimensi horizontal, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, dan masih banyak yang lain. Berkaitan erat dengan keberagaman, setiap suku di Indonesia memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa daerahnya sendiri. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan integrasi nasional dalam dimensi vertikal merujuk pada hubungan harmonis antara berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat di suatu negara, mulai dari pusat hingga ke daerah, serta keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diterapkan dalam berbagai bentuk atau jenis. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat atau negara. Jenis integrasi nasional yaitu yang pertama, yaitu integrasi asimilasi. Merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Kedua, integrasi akulturasi. Merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Di sini ada gambar contoh dari integrasi asimilasi, yaitu ada gambar Rhoma Irama, yaitu penyanyi dangdut yang terkenal. Nah, musik dangdut adalah penggabungan dari dua kebudayaan
yang menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing, yaitu menggabungkan kebudayaan Melayu dengan musik dari India. Lalu di bawahnya ada gambar Masjid Agung Demak, yaitu di sini kita bisa melihat bahwa atap masjidnya itu berbentuk seperti atap dari rumah joglo, yang berarti adalah penggabungan kebudayaan Jawa. 3. Keintegrasi normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dan menyatukan masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan serta menaatinya. 4. Ada integrasi instrumental. Terjadi karena adanya keseragaman individu dalam masyarakat. Hal ini bisa terbentuk karena ada kesamaan di antara individu atau kelompok yang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. 5. Integrasi ideologi. Terjadi karena adanya ikatan spiritual atau nilai-nilai ideologi yang kuat tanpa paksaan. Tercipta karena ada persetujuan atau kesepahaman nilai dan persepsi di antara individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. 6. Integrasi fungsional. Terjadi karena adanya berbagai kesamaan fungsi atau peran di dalam masyarakat. 7. Integrasi koersif. Terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Dikarenakan masyarakat bersatu karena dipaksa dan tidak secara sukarela, maka integrasi ini tidak dapat bertahan lama dan kuat. Di gambar yang paling atas itu ada contoh dari integrasi ideologis, yaitu perbedaan dari 6 agama yang akur di suatu tempat, yaitu saya ini mengambil gambarnya dari halaman UNS, yaitu karena UNS adalah salah satu kampus yang memfasilitasi mahasiswa dan karyawannya dengan 6 tempat ibadah yang berbeda di suatu lingkungan kampus sekaligus. Lalu yang di bawahnya ada gambar orang-orang sedang berdemo dan para aparat keamanan sedang berusaha untuk mengamankan dan menenangkan demo itu. Yang hal tersebut merupakan contoh dari integrasi koersif. Ya, lalu yang gambar yang paling bawah terakhir adalah salah satu contoh dari integrasi fungsional, yaitu ini adalah gambar dari tim nasional sepak bola dari Indonesia, yaitu mereka itu meskipun dari tempat-tempat daerah yang berbeda atau provinsi yang berbeda, namun mereka itu sama karena mereka tuh di dalam satu tim yang sama. Nah, berikutnya ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dalam praktik dan pencapaiannya di lapangan, integrasi nasional memerlukan beberapa syarat untuk mencapainya, karena sebuah integritas tidak akan dimiliki tanpa upaya apapun, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Berikut adalah 3 syarat utama untuk mencapai proses integrasi nasional di Indonesia. A. Adanya kesadaran massa, karena integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang B. Kesepakatan pada aturan dan pedoman, di mana semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. C. Adanya nilai dan norma yang berlaku, karena nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada implementasi integrasi nasional di sekolah dasar. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh elemen bangsa dalam bingkai kesatuan dan persatuan.
Di sekolah dasar, integrasi nasional bisa diterapkan melalui berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan toleransi sejak dini. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi nasional yang dapat dilaksanakan di sekolah dasar di Indonesia. 1. Pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Materi PPKN di sekolah dasar mengajarkan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Guru dapat mengadakan diskusi dan simulasi untuk mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada upacara bendera rutin. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghormati simbol-simbol negara. Ini juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya semangat kebangsaan. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Nasional. Mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan ini dapat berupa lomba-lomba, drama sejarah, atau penulisan esai yang bertema nasionalisme. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang persatuan. Membentuk kelompok-kelompok kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paduan suara, atau tari tradisional yang mengajarkan kerjasama, gotong royong, dan menghargai kebudayaan nasional. 5. Pembelajaran muatan lokal. Mengajarkan muatan lokal seperti bahasa daerah, tarian tradisional, dan permainan rakyat untuk mengenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada siswa. Ini membantu siswa untuk saling menghargai dan memahami keberagaman budaya di Indonesia. Yang keenam, proyek kolaborasi antar kelas atau sekolah. Mengadakan proyek bersama antar kelas atau antar sekolah yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya untuk mengerjakan tugas tentu. Hal ini bisa berupa proyek seni, sains, atau sosial yang menekankan kerjasama dan saling pengertian. 7. Dialog dan diskusi tentang toleransi dan keberagamaan. Menyelenggarakan sesi dialog atau diskusi yang membahas pentingnya toleransi, menghindari diskriminasi, dan menghormati perbedaan. Guru dapat mengundang tokoh masyarakat atau menggunakan media seperti film pendek dan buku cerita untuk memperkuat pesan ini. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik sekolah dasar dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai integrasi nasional sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi warga negara yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara. Lalu ada kesimpulan dari video pembelajaran ini, materi ini, yaitu integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, membentuk identitas nasional. Integrasi nasional dapat diterapkan dalam bentuk atau jenis. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat atau negara. Contohnya integrasi akulturasi, asimilasi, normatif, instrumental, dan sebagainya. Di sekolah dasar, integrasi nasional bisa diterapkan melalui berbagai kegiatan program yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan toleransi sejak dini, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang cinta air, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.